Kita mulai ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang malam hari ini sudah meluangkan waktunya ya. Saya, teman-teman sekalian semua yang hadir pada malam hari ini, saya doakan semoga yang ingin membuka usaha yang berorientasi ekspor disegerakan untuk dimudahkan jalannya untuk membuka usaha ekspor dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan usahanya. Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini tentunya kita akan membahas tentang cara ya bagaimana memulai bisnis ekspor tanpa modal besar sesuai dengan topik yang sudah saya share ke teman-teman sekalian. Saya presentkan dulu sebentar. Ini biografi saya, biografi singkat saya. Nama saya Muhammad Fuad Rizal Adam. Sekarang ini fokus saya adalah sebagai PIC ya, person in charge di salah satu perusahaan MNC di Indonesia, namanya PT BC Internasional. Itu adalah produsen benih pertanian. Nah, saya menghandle untuk internasional bisnis atau bagian ekspornya. Kemudian selain itu saya fokus pada usaha saya sendiri, yang saya merupakan owner dan juga foundernya. Nama perusahaan saya PT Rizalia Export Tropical. Punya produk yang kami beri nama mereknya itu Ijen No Coffee. Ekspor saya jadi mengekspor kopi, salah satunya ke Australia. Dan sekarang ini saya juga aktif membagikan literasi ekspor melalui edukasi ekspor coaching namanya. Baik, lanjut. Nah, saya ingin share ke teman-teman sekalian, ketika teman-teman ingin memulai bisnis yang berorientasi ekspor, itu teman-teman harus memahami tiga hal ini ya, atau tiga konsep atau tiga fokus ya. Yang pertama adalah modal ya, tentu. Ini adalah paling pertama kita harus memahami konsep modal. Yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah skill. Jadi ketiga hal ini harus kita pahami di awal-awal ketika kita ingin memulai sebuah usaha, terutama usaha yang berorientasi ekspor. Baik, tentang modal ya, saya perlu menjelaskan ya. Jadi kebanyakan kita, sebagian besar orang ketika ingin memulai melakukan usaha atau membuka usaha itu tentu akan memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam mengumpulkan modal awal ya. Ini hampir sebagian besar orang ketika memulai usaha akan berpikir seperti itu. Nah, sebenarnya ada salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menangani atau mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah yaitu kita menerapkan sistem pembayaran dari buyer. Itu namanya advance payment. Atau saya sering menyebutkannya itu adalah cash and carry. Apa itu cash and carry? Itu dari bahasa Jawa ya. Jadi duitnya cash, barangnya carry. Jadi kita meminta pembayaran dulu di awal, kemudian kita kirim barangnya belakangan. Jadi kita meminta modal itu kepada bayarnya dengan cara itu tadi, membayar dulu 100% di awal, yang itu nanti kita gunakan sebagai modal, baru setelah barang ready kita kirim. Nah, ini yang kenapa saya sebut cash and carry. Jadi kita meminta pembayaran dari buyer itu di awal. Jadi ketika sudah deal dengan harganya dan lain sebagainya, baru kita meminta pembayarannya di depan 100%. Kemudian kita siapkan barangnya dan kita kirim. Nah, itu adalah salah satu cara mensiasati bagaimana supaya kita yang dengan keterbatasan modal itu bisa membuka atau menjalankan bisnis kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu ya. Jadi di tiga konsep ini, kalau misalkan kita modalnya terbatas di awal-awal, usahakan kita harus menguasai dua konsep yang lain. Misalkan kita nggak punya modal ya, modalnya minim gitu. Nah, maka kita perlu belajar untuk mengelola waktu kita yang terbatas. Karena semua orang, saya yakin teman-teman sekalian ada mungkin mempunyai waktu yang terbatas. Maka karena waktu kita terbatas, kita harus membuat jadwal dan prioritas supaya kita bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang kita punya dengan semaksimal mungkin. Caranya gimana? Kalau yang sering saya lakukan adalah saya membuat jadwal dan prioritas waktu ya. Misalnya ya untuk belajar.
untuk belajar sesuatu hal yang ingin saya kuasai, saya selalu meluangkan waktu itu setengah jam sampai 1 jam per hari. Membaca buku, bisa mendengarkan video atau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan itu bisa menambah kemampuan kita. Nah, itu kita harus meluangkan waktunya sebagai prioritas kita. Nah, itu harus kita jadwalkan. Kalau tidak seperti itu, kita nggak akan bisa memprioritaskan waktu kita. Karena itu tadi, waktu nggak bisa diulang, karena terbatas dan nggak bisa diulang. Sehingga kita harus membuat jadwal dan memprioritaskan waktu-waktu kita. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 adalah, kalau kita mempunyai skill yang terbatas, maka ya kita harus menambah skill kita atau mengasah skill kita sehingga kita memiliki skill baru dan menguasainya. Caranya ya kita fokus mempelajari satu skill dulu. Misal skill itu adalah banyak sekali ya, ada skill manajemen, ada skill mengelola waktu, ada skill menjual ya. Itu kita pelajari satu persatu dan menguasainya. Yaitu tadi dengan cara menjadwalkan ya, memprioritaskan waktu kita untuk fokus mempelajari satu hal dan menguasai hal tersebut. Nah, itu 3 konsep awal yang perlu ya kita pahami di awal-awal kita membuka sebuah usaha yang berorientasi ekspor. Jadi minimal kita harus punya salah satunya. Kalau misalkan kita nggak punya modal, berarti kita harus punya waktu dan skill. Kalau kita misalkan sudah punya waktu tetapi nggak punya modal dan nggak punya skill, ya berarti harus kita yaitu tadi cari modalnya, ya mengumpulkan modalnya dengan yaitu tadi menggunakan sistem pembayaran di depan. Jadi kalau nggak ada pembayaran di depan berarti no transaction, jadi nggak ada transaksi. Cari orang lain yang mau bertransaksi dengan membayar dulu, baru kita kirim barangnya. Caranya seperti apa? Nanti kita akan coba ya belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik teman-teman sekalian, lanjut. Nah, saya mau sampaikan di dalam bisnis ekspor itu atau di dalam usaha yang berorientasi ekspor, kita juga harus paham tentang kategorisasi produk ya. Ada beberapa produk-produk yang memiliki prospek tinggi untuk dijual. Di antaranya ada 3 ini ya. Jadi ini adalah 3 produk yang ada di UMKM kita Indonesia yang mempunyai prospek tinggi untuk dijual di pasar ekspor. Yang pertama adalah komoditas ya. Komoditas itu bisa bahan-bahan mentah ya biasanya. Mulai dari pertanian ya, seperti hasil-hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan ya. Kemudian rempah-rempah ya, ada tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, teh, kelapa gitu, ada vanila dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah produk olahan. Ya, produk olahan ini meliputi produk-produk yang sudah diolah ya, dari mentah, kemudian diolah, kemudian dikemas, baru itu dijual. Contohnya ya ada misalnya sejenis keripik ya, kemudian minuman kemasan atau minuman saset yang sudah siap untuk diseduh gitu ya. Kemudian kue cookies ya, brownies itu bisa untuk diekspor, harus kering tetapi. Kemudian tanaman obat atau herbal itu kalau dikeringkan kemudian dibikin powder itu bisa diekspor. Misalnya kalau kayak kelor yang dikeringkan kemudian dijadikan powder itu menjadi moringa powder. Itu salah satu contoh produk olahan. Dan ada misalkan minyak-minyak itu ya, dari minyak kelapa atau virgin coconut oil. Nah, itu termasuk kategori produk olahan. Kemudian yang ketiga adalah craft, pendukung fashion atau home decor ya. Ini adalah produk-produk furnitur ya. Misalnya perabotan rumah tangga ya, seperti meja ya, kursi yang terbuat dari rotan, kemudian lidi ya, lidi sawit atau kelapa yang sudah dibentuk jadi bahan untuk alat-alat di dapur gitu. Kemudian produk tekstil ya, ada alas kaki, ada sendal gitu ya. Kemudian kerajinan tangan atau handicraft. Nah, itulah 3 produk yang kita kategorisasi sebagai produk yang memiliki prospek tinggi untuk dijual di pasar ekspor. Nah, lanjut. Bagaimana sih ketentuan ekspor untuk barang ke luar negeri ya? Ada beberapa. Nah, ini adalah syarat untuk ekspor barang ke luar negeri, kategorisasinya untuk produk yang dari UKM atau usaha mikro kecil ya.
Kita pertama harus dilengkapi itu adalah punya KTP dan NPWP pribadi. Ya, minimal kita harus membuat legalitas PT perseorangan. Jadi harus punya PT perseorangan ya. Kalau sekarang bikinnya PT perseorangan itu lebih lebih mudah dan lebih terjangkau harganya ya. Cukup membayar 50.000 di ahu.go.id. Nanti kita akan mendapatkan NIB, kemudian NPWP badan usaha. Nah, kemudian setelah itu kita harus melengkapi dokumen-dokumen untuk pengiriman ekspornya ya. Itu meliputi apa saja? Yang perlu kita siapkan adalah invoice, packing list, kemudian PEB, itu pemberitahuan ekspor barang, kemudian BL, itu adalah bill of lading, itu untuk pengiriman laut. Kalau pengiriman udara namanya AWB atau airway bill. Kemudian ada COO dan juga kita bisa melengkapi dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh buyer di negara tujuan ya. Nah, khusus untuk produk yang olahan ya, kita harus melengkapi dengan sertifikat produk yang sudah PIRT atau BPOM dan juga akan menjadi poin plus kalau produk kita sudah ada logo halalnya. Nah, ini ada tips untuk produk makanan atau produk olahan itu kita harus minimal memiliki masa expired selama 10 bulan. Oke, itu untuk ketentuan ekspornya. Nah, sekarang gimana untuk melangkah ya? Langkah awal untuk ekspor pemulanya ada di sini ya. Ada 7 langkah. Yang pertama riset market atau pasar ya. Jadi kita harus meriset dulu marketnya ada di mana ya, di mana para buyer ini berkumpul atau mencari kebutuhannya ya. Kalau sekarang otomatis kebanyakan buyernya itu sudah bisa menjangkau online ya. Ya, jadi kita harus tahu website-website di mana mereka mencari kebutuhan mereka. Salah satunya yang sering saya bagikan adalah di Go Forward Business itu ada juga di Alibaba, ada di Amazon dan masih banyak lagi. Salah satunya itu. Kemudian kalau sudah kita tahu pasarnya mereka ada di mana, kemudian kita harus meriset produknya ya. Produknya itu apa yang paling mereka cari, yang paling mereka butuhkan apa ya. Dan itu tentu yang akan kita jual ya. Maka kita harus memahami produk itu dengan memahami spesifikasinya ya. Itu namanya product knowledge ya. Jadi pengetahuan tentang produk itu harus kita kuasai. Itu nomor 2. Yang ketiga, setelah kita punya atau sudah tahu riset pasarnya, sudah tahu produk yang akan kita jual, baru kita mulai cari produsen atau suppliernya. Kemudian kita nego harganya, ya, cara kita kerjasamanya seperti apa, pembayarannya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita dapat produsen atau supplier, kita akan menentukan harga jualnya dan juga pembayarannya seperti apa. Nanti kalau buyer mau beli ke kita, yaitu tadi lebih baik kalau kita pengen modal yang dimulai dengan modal yang minim, maka kita harus meminta pembayarannya itu selesai di awal atau istilahnya advance payment. Nah, setelah kita menentukan harga dan juga metode pembayaran, baru kita membuat senjata promosi. Apa saja senjata promosi? Itu adalah ini melengkapi company profile ya, membuat website dan juga katalog. Dan juga kita harus menyiapkan price list dan brosur ya. Kemudian yang keenam, nah kita sudah melengkapi mulai dari langkah 1 sampai 5. Baru kita langkah yang nomor 6 adalah mencari buyer ekspor. Lewat apa? Platform yang saya sebutkan tadi, B2B. B2B itu business to business. Jadi ada beberapa platform ya yang misalkan kita mencari di situ itu langsung ketemu buyer yang orientasinya membeli dalam skala besar. Itu di Go Forward Business bisa atau di Amazon atau di Alibaba. Kemudian kita juga bisa mencari buyer lewat media sosial dan juga mengikuti pameran langsung ya, kita bisa bertemu langsung dengan buyernya. Jadi mengikuti pameran. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah ketika sudah dapat buyer kita menyiapkan forwarder untuk mengatur pengirimannya dan juga membantu kita untuk menyiapkan dokumen-dokumen pelengkap yang dibutuhkan. Oke, sekarang pertanyaannya ya, kita mau ekspor apa ya? Kalau teman-teman ya nomor 1 ini ya, kalau teman-teman belum punya produk, maka teman-teman harus cari produk ya, cari produk, kemudian cari yang banyak demand-nya, kemudian mencari supplier yang bisa memenuhi produk itu. Yang kedua, misal teman-teman sudah ada supplier ya, kita membuat senjata perang atau marketing kits tadi, membuat company profile ya, katalog, price list, kemudian brosur dan juga membuat website atau membuat media sosial yang khusus itu untuk perusahaan kita.
Nah, yang ketiga, kalau sudah punya produk, sudah ada supplier, nah apakah sudah punya legalitas? Kalau belum punya legalitas, maka kita harus membuat legalitas ya. Setelah kita punya legalitas, maka kita harus aktif dan kreatif mencari buyernya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini adalah alat musik ya namanya. Ini contoh produk. Kalau misalkan teman-teman belum punya produk, ini contoh kerajinan tangan alat musik yang namanya darbuka. Nah, ini dijualnya itu harga 7 juta. Kalau teman-teman tahu, coba di Google nanti. Kalau teman-teman belum tahu ya. Ini darbuka. Ini saya kemarin lihat di daerah Pasuruan ya. Itu ada pengrajin darbuka ini. Mereka jualnya cuma berapa? Harganya nggak sampai 1 juta. 800 ribuan kalau nggak salah. Saya tanya, ini disuplai kemana? Disuplainya ke luar daerah. Nah, saya tahu, oh ternyata di ekspornya itu bisa sampai 7 juta harganya. Kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa nyari model seperti itu. Jadi kita beli dari UMKM ya, kita bantu UMKM kita untuk berkembang ya. Beli baru dijual di ekspor, harganya bisa naik berkali-kali lipat, hampir 7 kali lipatnya. Nah, itulah salah satu cara kalau misalkan kita modalnya masih minim. Kita bisa ngambil dari produk yang sudah ada, kemudian kita jual lagi ke pasar ekspor seperti itu. Nah, ini salah satu ini juga adalah beberapa permintaan dari luar negeri, dari Cina ini ya. Jimbe, jimbe ini alat musik juga ya. Mereka nyarinya dari Indonesia karena apa? Indonesia terkenal pengrajin-pengrajin kita itu mengerjakan kerajinan itu sangat-sangat detail ya, sangat-sangat bagus ya, istilahnya sudah terampil. Nah, ini mencari jimbe ini. Ini sedang dicari ini. Di Ina Ekspor, saya lihatnya di Ina Ekspor. Itu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngambil dari supplier yang sudah ada, kemudian kita jual lagi ke pasar ekspor yang membutuhkan. Memang ada, nah ini sudah terbentuk pasarnya untuk kerajinan tangan seperti itu. Ini contoh jimbe ya. Tadi ada darbuka. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memulai dengan belum misalkan kita belum punya produk sendiri ya, kita bisa menjual produk yang lain. Nah, kalau seperti itu salah satunya saya juga pernah lihat di Go Forward Business. Itu bahkan nyari ya. Ini ada mereknya kalau di sabun Harmoni dari dari Afrika ini banyak sabun Harmoni, sabun Dove itu mereka cari loh dari Indonesia. Nah, kalau kita bisa mensuplai atau memiliki koneksi ya dengan mencari supplier ya produsen yang bisa mensuplai itu, kita kemudian kita jual atau kita tawarkan ke mereka ya tentu menjadi peluang buat kita yang minim modal ya gitu. Oke. Nah, untuk prakteknya seperti apa? Ya, jadi prakteknya ya kalau kita belum punya produk atau komoditas ya kita cari produk ya. Saya ada buku yang di situ kita bisa belajar ekspor dari nol. Di buku itu kita bisa nyari juga ya, misalkan mau komoditas apa ya, unggulan di daerah teman-teman. Di situ ada bonusnya, daftar komoditas unggulan daerah ya. Kalau belum punya produk. Nah, terus gimana cara cari demand-nya? Nah, nanti kalau ada waktu kita akan praktek cara cari demand di trademap.org. Kemudian yang ketiga ya mencari supplier ya. Kita bisa mencari supplier salah satunya tadi di Ina Ekspor. Kemudian membuat legalitas ya. Kalau kita belum punya legalitas, kita bisa membuat legalitasnya di ahu.go.id itu untuk mendirikan perusahaan, kemudian baru masuk ke OSS untuk membuat NIP dan NPWP. Cara cari bayarnya gimana yang terakhir ini ya? Cara cari bayarnya ya salah satunya dengan masuk ke Go Forward Business atau kita bisa masuk ke website B2B seperti Trades ya, Amazon, kemudian Alibaba dan lain sebagainya. Kita juga bisa mencari lewat Google Maps atau LinkedIn ya. Banyak sekali sekarang cara untuk mencari buyer itu sangat mudah. Yang perlu kita siapkan adalah ya sudah ada produknya atau belum, sudah ada legalitasnya, nah, sudah ada suppliernya atau belum. Nah, itu yang perlu kita siapkan ya. Jadi itu teman-teman sekalian, masih ada waktu ini, masih ada waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit sampai 12 menit. Silakan kalau yang ingin bertanya silakan teman-teman raise hand nanti atau bisa saya membuka pertanyaan lewat chat, nanti saya baca. Silakan teman-teman yang ingin menanyakan bisa bertanya langsung atau melalui chat ya, gitu ya. Oke, ini ada ya Kak Riswar, silakan Kak Riswar. Oke, baik Bang. Terima kasih kesempatannya. Oke, silakan Kak. Ini ada kedengaran kah suaraku, Bang? Jelas,
Sudah dengar, Oke dengar. lah. Ini aku udah punya perusahaan, tapi dia bidang konstruksi aja. Bisa bisa aja kak dipakai itu Bidang untuk ngirim konstruksi ya. barang itu ekspor. Iya. Sisa ditambahin nano aja. Sub bidangnya aja kan? Betul. Itu perusahaannya PT apa CV atau apa, Bang? CV, CV. Bisa kan? CV. Oke, jadi Iya, kalau sudah bentuk CV itu harus ditambahi bidang KBLI-nya ya, Bang ya. Nanti ada iya KBLI-nya. KBLI-nya harus ditambah. Jadi kalau CV Oh ya. itu penambahan KBLI harus menghubungi notaris dulu, Bang. Oh siap-siap. Ini kan kebetulan saya di Kalimantan Timur. Di Ya. sini kan kelapa sawit dia banyak. Oh iya, Untuk cari betul. buyer buyer sapu lidi dari sawit itu kayak gimana ya? Oh, ini. Nah, itu bayar sapu lidi dari kemarin saya beberapa kali dapat bayar sapu lidi ya. Itu nyari sapu lidi yang dari ini, nipah. Sawit. Nipah ya. Sawit itu apa? Oh Nipah. nipah. Kalau kalau nipah ada juga di sini bang. Kalau Nah, nipah itu sapu nyarinya lidi itu dari nipah ada juga. dari nipah ya. Itu dari Pakistan sama India itu banyak sekali Hmm. kalau di GoForo bisnis. Cari aja. Ya, jadi Oh for bisnis ya. ya. Siap-siap. Nah, saya kan mau kasih tahu juga, lidi itu sudah ada Makasih ya pasar. bang. Pasarnya di India. Gini, jadi India itu kenapa tiap tahun mereka membutuhkan lidi yang sangat banyak? Karena gini, di India itu ada namanya festival tiap tahun itu namanya Deepavali. Nah, di festival Deepavali itu ya kayak lebarannya orang sana ya. Kalau di Indonesia kan kalau mau lebaran kan bikin kue dan lain sebagainya banyak. Nah, kalau di sana setiap rumah kalau festival Deepavali itu harus beli sapu baru. Beli sapu lidi baru. Makanya nah itu sudah terbentuk pasarnya. Tinggal kita bagaimana supaya bisa mensuplai ke sana gitu. Itu ya Kak Riswar, semoga menjawab ya. Oke baik. Terima kasih bang. Nanti Oke, kapan-kapan bertanya lagi lewat Instagram aja bang ya DM-nya. ya. Oke, Baik. semoga Makasih membantu. bang. Oke, sama-sama. Silakan Kak Rasya yang sudah present ya. Halo, tes tes. Ya, sudah dengar. Oke. Oke, mau bertanya, nah, kan em, Masnya pernah bilang kalau mau apa namanya, kalau mau ekspor impor itu kan harus ada barangnya, terus tujuannya kemana harus jelaskan. Betul. Nah, itu saya udah ada. Nah, ini selanjutnya next itu apa yang saya harus fokuskan untuk ekspor impornya. Oke. Itu aja sih. Itu aja ya. Hmm. Barangnya apa, Mas? Kalau aku sih ada ikan sama kayu apa nih? Yang tadi ada di PPT tadi apa kayu apa namanya? Gaharu. Ya itu. Dua Saya ya. ada dua itu banyak itu. Saya punya stok di kenalan saya banyak. Oke. Berarti gini, kalau sudah tahu ya apa yang mau dijual, kemudian tahu negara tujuannya, pastikan negara tujuannya itu atau NTE, negara tujuan ekspor, sudah punya listnya ya, minimal satu, maksimal tiga. Jadi 1 sampai 3 negara tujuan ekspornya, tiap-tiap produk tadi. Nah, untuk eksekusinya seperti apa? Fokus ke satu negara tujuan dulu. Jadi misalkan satu negara Oh. tujuan kok enggak segera kita dapatin buyer, geser ke negara tujuan yang lain, yang 2 yang tersisa tadi. Minimal kita punya satu negara tujuan. Nah, setelah kita sudah punya negara tujuan tadi, maka kita harus membuat gimana kita supaya terkoneksi atau terhubung dengan mereka ya. Kalau misalkan kita negara tujuannya tadi adalah ikan ya, misalkan di eh, Bahrain ya, misalnya Kata-kata. ini, misalnya Bahrain atau Oman atau Hmm. negara-negara Timur Tengah ya. Ya, Ya ya. bagaimana caranya kita supaya mendekat dengan mereka? Kalau saya, misalkan itu produknya adalah produk olahan, ya saya membuat Instagram atau saya membuat akun Facebook khusus dengan produk yang saya jual. Bisa nama produk saya ya, bisa nama perusahaan saya, tapi di situ saya memposting setiap hari produk-produk saya itu mulai dari cara pengemasannya ya, cara menyiapkannya gimana gitu ya. Kemudian kalau saya motong ikannya misalkan tadi dipotongnya seperti apa. Kemudian ikan itu dimanfaatkan untuk apa aja? Nah, misalkan dimasak untuk sarden, saya posting di media sosial saya di Instagram bisa, di Facebook bisa.
Itu caranya. Jadi kita mendekatkan atau bagaimana kita mendekat dengan buyer atau supaya kita bisa terkoneksi dengan mereka. Kita tahu orang-orang yang membutuhkan produk itu siapa gitu ya. Caranya lagi ditambah kalau misalkan kita ke postingan ya berarti di hashtag misalkan apa fish ya, fresh Hmm. fish gitu ya. Misalkan yang lebih Ya, spesifik ya. fresh tuna atau apa gitu. Atau kalau misalkan kayu Ya, ya, garu benar. ditulis hashtagnya kayu garu. Kemudian kayak apa namanya nanti locationnya ya kalau negara tujuannya kita di Bahrain ya locationnya di Bahrain. Supaya apa seperti itu akan memancing algoritma Instagram untuk menghadirkan kita di pencarian orang-orang Bahrain ya orang-orang yang kita tuju tadi itu negaranya. Jadi seperti itu. Jadi harus membuat eh, alat atau apa namanya media yang bisa mendekatkan kita dengan para buyer atau audiens kita gitu ya Kak Rasya, mudah-mudahan jawab ya. Makasih Mas. Oke, ada lagi yang lain ini kalau belum ada yang resen saya mau tanya apa menjawab di kolom komentar ya, boleh silakan. Oh iya, iya. Makasih. Iya, perkenalkan, Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, ya, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Tio. wabarakatuh. Saya tinggal di timur Indonesia, ya tepatnya di Sulawesi Selatan. Sulsel, oke. Ya, eh, beberapa tahun terakhir ini saya banyak berinteraksi dan membuka atau kami ada kelompok komunitas petani dan nelayan. Nah, oleh karenanya beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2 tahun yang lalu, saya membuka atau membuat perusahaan supplier Oke, boleh langsung ke pertanian dan pertanyaannya hasil Mas olahannya. supaya Iya, menghemat waktu. saya, iya, iya, Silakan. iya. Gini aja Mas, saya mau coba buka lapak ekspor, cuman Ya, bingung caranya. Iya, saya coba ke Go Forward Business melalui arahannya YouTube dan sebagainya, tapi ternyata saya ngirim email belum direspon sampai sekarang ini. oke. Sekiranya mungkin ada dari Mas Fuad atau teman-teman yang lain yang punya buyer, yang menyediakan produk pertanian dengan olahannya, termasuk gula aren juga yang saya produksi sendiri, Oke. berupa semut dan cair ya. Ya, Sekiranya bisa dibantu, bagaimana arahannya, bagaimana caranya mungkin. Ya. Karena selama ini kami menjual hanya wilayah domestik aja. Ya, harapan saya sekiranya bisa jual diajarin ekspor atau di. ya. Oke, saya tangkap. Berarti Iya, fokus mencari bayarnya yang kasih. kesulitan ya. Ya, ini Iya, benar banget. sebagian besar memang seperti itu ya, Bang Tio. Nah, jadi UMKM kita, teman-teman UMKM kita itu kalau memproduksi barang itu jago-jago mereka. Tapi pemasarannya kurang. Makanya ya gimana cara mencari buyer ya kita harus upgrade ya, mengupgrade kita, apa skill kita untuk mengakses digital. Ya, mengupgrade skill kita untuk mengakses digital. Salah satunya kalau Bang Tio usahanya dan kelompoknya itu belum punya Instagram, segera buat Instagram. Kenapa? Ini buat teman-teman juga ya yang belum mengakses digital. Silakan mengakses digital seluas-luasnya. Kalau kita tahu ya produk-produk brand-brand yang sudah terkenal itu, mereka sangat gencar sekali membuka peluang untuk digitalisasi mulai dari bikin Instagramnya, Facebooknya, ya, YouTube-nya dan lain sebagainya, TikTok, ya, LinkedIn dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya lebih mudah dijangkau oleh customer. Jadi orang semakin mudah mendapatkan informasi tentang produk itu, maka peluang untuk membelinya semakin gede. Ya, semakin cepat orang, oh ini tahu, oh, ternyata misalnya ya, produk ini sudah ada di sini, produk ini sudah, maka orang akan berbondong-bondong untuk segera menanyakan ya. Kalau sudah ada yang menanyakan berarti kan ada potensi ada pembelian di situ. Nah, semakin kita bisa mengakses ya digital secara masif ya, ya membuat Instagram, Facebook ya. Misalkan kita mau jualan di lokal dulu bisa kita buka Shopee atau Tokopedia. Nah, itu akan semakin mudah orang percaya dengan kita. Ketika kepercayaan orang itu besar kepada kita, maka potensi orang itu membeli produk dari kita itu akan lebih besar. Itulah kenapa para influencer ya, orang-orang yang sudah terkenal, kalau menjual sesuatu itu lebih mudah. Kenapa? Karena orang sudah percaya gitu loh. Oh ini mau jual apapun, orang sudah percaya kepada influencer itu ya.
orang sudah percaya dan mau dia jual produk apapun ya orang sudah ya pokoknya kalau ada dia yang pakai ya saya mau beli gitu ya. Artinya orang sudah percaya di situ. Nah, itulah cara supaya salah satunya tadi Bang Tio bagaimana mendapatkan buyer ya membuka lewat media sosial bisa. Atau Bang Tio bisa masuk ke Ina Ekspor Bang Tio. Ini ya. Saya cek di kolomnya ya, inaekspor.id. Ini bisa dicari di Ina Ekspor ya. Silakan dicari di Ina Ekspor. Itu In untuk ekspor yang ini ya, yang ya, produk perdagangan ya. olahan bisa dicari di Ina Ekspor. Nah, Bang Tio daftarkan perusahaannya Abang itu ke Ina Ekspor itu ya. Supaya apa namanya? Bisa menjangkau atau mendapat akses buyer yang lebih besar ya gitu ya. Oke ya Bang Tio mudah-mudahan menjawab ya. Saya mau Baik, terima kasih. beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah di chat. Untuk ekspor apakah ada minimal pengiriman? Ada ya, untuk ekspor ada minimal pengiriman. Jadi kalau teman-teman mau ngirim via udara, minimal pengirimannya itu 50 kilo. Langsung nanti bisa kargo, misalkan kayak Garuda Airlines kargo ya, kemudian Malaysia Airlines kargo itu minimal pengirimannya 50 kilo. Kalau teman-teman pakai full container yang 1 kali 20 feet itu minimalnya adalah 20 ton ya. Kalau teman-teman mau ngirim nggak sampai 1 full container, itu minimal pengirimannya ada 2 CBM. 2 CBM itu sekitaran 2 ton, 1 sampai 2 ton ya, seperti itu. Jadi ekspor ada minimal pengirimannya, Bang Fadlum ya, Kak Fadlum. Semoga menjawab. Kalau misalnya menentukan harga jual ekspor dari harga supplier, bagaimana, berapa margin yang kita ambil. Nah, ini pertanyaan Kak Fitriana. Saya itu ada pelatihan ya ekspor coaching, mendampingi teman-teman yang ingin serius belajar ekspor. Di kelas ekspor coaching itu kami ajarkan seperti ini ya. Mudah-mudahan ini masih bisa di share screen-nya kelihatan ya. Ya, jadi mulai dari mengenali market ya, itu ada. Nah, di ekspor coaching itu ada namanya trackernya ya. Jadi misalkan teman-teman sudah menentukan pasar ya, ini tinggal dicentang ya. Sudah menentukan negara tujuan ekspor ya, tinggal dicentang ya. Seperti ini. Kalau mau mendirikan legalitas perusahaannya, apa saja persyaratannya ini ada ya. Langkah-langkahnya lengkap di sini ya. Mempersiapkan senjatanya, kemudian menentukan metode pembayarannya ya, mencari bayarnya seperti apa, prosedur dealnya ya, mulai dari kita negosiasi dengan buyer seperti apa. Nah, kemudian di kelas ekspor coaching itu belajarnya bareng saya. Nanti akan menghitung juga bagaimana menjual harga jualnya ya seperti ini ya. Kita berapa sih harga jualnya, kemudian marginnya dapat berapa ya. Margin profitnya seperti ini ya. Ini misalkan kita mau mainkan margin profit 15.000 per pieces, kita harus menjual di harga berapa nih? Jualannya di harga 3,9. Jadi itu di kelas ekspor coaching saya ada pelatihannya ya. Kalau teman-teman berminat itu sebentar ya, bisa menghubungi WA admin, nanti saya bagikan ya. Nah, ini karena waktunya terbatas ya teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi saya jawab, nanti teman-teman kalau ingin bertanya lebih lanjut silakan tanya ke WA admin ini ya, teman-teman sekalian ya, bisa tanya gitu ya. Jadi itu tadi mudah-mudahan menjawab ya Kak Fitriana, cara menghitungnya. Itu kita bisa menghitung ya dari itu tadi, ada cara-cara perhitungan yang bisa kita lakukan. Oke, satu lagi ya pertanyaannya, kurang 1 menit lagi ya selesai. Misal belum punya legalitas, kalau pakai undername apakah bisa? Kita bisa pakai undername ya teman-teman kalau belum punya legalitas, tapi itu ada potongan harganya, sehingga saya sarankan bikin legalitas sendiri ya. Saya cukupi sekian ya teman-teman karena waktunya sangat-sangat terbatas. Mudah-mudahan kita ada waktu dan kesempatan lagi bertemu di Zoom berikutnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah bisa bergabung pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas.